Audio Jungle. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada satu berkata, siapa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Nabi Muhammad? Ya, di sini diceritakan. Pertama, waqala ba'dul hukama, malam yahsyallahu lam yaju minar zilatil lisan. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah. Nah, ini dari ba'dul hukama, setengahnya daripada para ahli hikmah, para hukama. Dan mereka mengatakan apa? Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka apa? Mereka tidak akan selamat daripada lisan. Maksudnya bagaimana? Ya, karena kita lihatlah bagaimana orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang gini, orang yang masih takut, anna akhafullah misalkan. Sampai takut kepada Allah, anna akhafullah. Kita udah merasa takut sama Allah, itu pun masih apa? Masih tetap punya kesalahan di hadapan manusia yang lain. Nah, apalagi di sini malam yahsyallahu lam yaju minazilatin zilatil lisan. Apalagi orang yang tidak ada rasa takut sama Allah, maka mereka dari ucapan ke ucapan, ya, dari apapun yang mereka katakan, mereka sudah nggak mikir lagi, walaupun mereka berpikir. Nah, ini mereka tidak mikir walaupun mereka berpikir. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini diterangkan ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Rasulullah, tuba liman malaka lisanahu awasi'ahu baituhu wa baka ala khotiatihi. Ya, di sini diterangkan kalau Rasulullah, tuba, beruntung. Siapa yang beruntung? Mereka orang-orang siapa yang menjaga lisannya. Liman malaka lisanahu, sangat beruntung bagi mereka orang yang pandai menjaga lisan. Maksudnya apa? Beruntung bagi orang yang berhati-hati di dalam berkata. Maksudnya bagaimana aku berkata agar tidak menyinggung daripada temanku, bagaimana aku menyampaikan kata-kata agar tidak ada yang tersinggung daripada kata-kata yang saya keluarkan. Nah, ini tubah, beruntung. Orang yang seperti ini, fa insyaallah akan banyak beruntungnya. Ya walaupun tetap kalau sampai tanya, nyatanya orang-orang yang baik-baik, bagus-bagus saja masih diberi apa? Masih diberi musibah, masih diberi ujian sama Allah SWT. Ini terlepas dari itu. Yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka akan beruntung filisan. Mereka akan selamat lisannya. Beruntung dari mana? Wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khoti'atihi, ya. Dan bisa apa? Bisa membuat apa, yaitu wabaka, nangis siapa, ala khoti'ati. Nah, apalagi satu tadi apa? Beruntung bagi orang-orang yang pandai menjaga lisan. Dan beruntung lagi yaitu bagi apa? Mereka orang-orang yang punya rumah itu digunakan untuk selalu ibadah dan untuk selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk fa insyaallah, apa katanya Nabi, rumah yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Jadikan rumah kita sebuah keberuntungan. Jadikan rumah kita, ya, untuk beribadah kepada Allah. Agar apa? Tuba, kita menjadi orang yang beruntung. Fa insyaallah banyak berkahnya, akan sedikit musibahnya. Kan gitu, ya. Kalau sampai mau tanya, dah sekarang pun orang nggak menjaga lisan aja, orang yang menjaga lisan aja masih tetap punya masalah. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menjaga lisannya? Ya, jadi tidak seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah liman malaka lisanahu, ya, wawasyi'ahu. Mereka akan lebih beruntung. Ya, orang yang menjaga lisan akan lebih beruntung dibanding orang-orang yang dengan pas ketika mereka berucap itu beda dengan orang-orang yang menjaga. Karena orang yang menjaga itu apa? Sekali mereka mau mengucapkan 1, 2, 3 kata, maka mereka akan berpikir dengan matang. Gila tak tok nih, gila tak omong nih. Inilah kalau saya katakan, kira-kira menjadi sakit hatinya enggak teman saya?
Ini kalau saya katakan nyakitin hati orang lain enggak kira-kira? Nah, itu sebagian daripada apa? Pemikiran yang matang. Maka insya Allah di situ efeknya juga akan positif. Gitu. Kita walaupun ada sisi negatif tapi cuma sedikit gitu. Ya, bisa dipahami ya. Beda dengan orang yang plos-plosan. Beda dengan orang yang asal jeblak, asal ngomong sak geleme dhewe. Dia sudah tidak berpikir apa? Di dalam sisi positif, tapi pasti akan banyak negatifnya daripada positifnya. Akan banyak menyinggung orang lain, akan banyak membuat apa? Kerugian untuk hati orang lain dengan kita asal nyeplos, asal jeblak. Nah, gitu ya. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti akan apa? Pasti akan bermasalah. Iya, wah nggak seneng ngomongannya wong keng larani hati. Ya, wong galak ngomong pedes karo lombok cek pedes omonganmu katanya ya. Sama cabai masih pedes omongan. Nah, ini emang nyata. Makanya di sini itu baliman malaka kata Rasulullah, sungguh beruntung bagi orang-orang yang pandai bisa mereka menjaga lisan mereka. Insya Allah seberuntungnya tetap lebih beruntung orang yang menjaga lisan ketimbang daripada beruntungnya orang yang tidak menjaga lisan. Pasti ada perbedaan, Allah sudah tentukan itu ya, pasti ada perbedaan pasti, dan tidak usah khawatir ya. Bagi orang-orang yang selalu berhati-hati untuk bicara ini Masya Allah, dan bahkan ada mereka nggak mau bicara jika tidak tentang ilmunya Allah. Mereka tidak mau bicara kalau tidak itu hukum-hukumnya Allah. Nah, maka inilah yang dikatakan apa? Yang dikatakan omongan, perkataan yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita dan bisa memberikan manfaat kepada diri orang lain. Nah, ini maka insya Allah ini banyak barokahnya di dalam kehidupannya ketimbang orang-orang yang lost tool ya. Sebenarnya ada bagusnya juga lost tool, cuma harus ada remnya. Kalau motor itu harus tetap ada cakramnya. Ya sampean buktikanlah sekarang secara sampean bermasyarakat ya. Kayak yang sepuh-sepuh maamnya ngomong, sampean buktikan, sampean banyak omong, sampean nggak menjaga lisan, sampean selalu ngomong dengan plus, maka apa di situ? Ya, maka di situ insya Allah beda dengan hasilnya kehidupan sampean dibanding orang yang selalu menjaga lisan. Mereka akan lebih banyak selamatnya dibanding tidak selamatnya itu ya. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga lisan dari keburukan. Nah,